Karena saya masuk di cycle yang bagus, jadi saya merasa kayaknya saya pinter nih. Di Indonesia kok agak tenang, ternyata begitu rontok, wah cukup lumayan jantungan gitu ya. Disiplin di pasar modal itu kunci. Teman-teman belum ngerasain, rasanya buka market 1 menit langsung ARB. Agak jompo untuk scalping. Kalau kita memperlakukan pasar modal seperti judi, ya jangan kaget kalau resultnya juga kan seperti judi. Halo Sobat Berasat, welcome back to Hidden Masters. Di episode spesial kali ini, karena sudah tahun 2023, tentunya kita mau menampilkan narasumber yang lebih keren lagi supaya portofolio investasi kamu semakin cemerlang. Kali ini datang jauh-jauh dari Surabaya, seorang independent portfolio manager dan juga profesional stock trader. Menarik? Langsung saja kita sapa. Halo Ko Bernard. Ya, halo sahabat Mirai Aset. Thank you buat Brenda atas undangannya jauh-jauh sampai ke sini nih. Kita yang mau berterima kasih karena Ko Bernard sudah jauh-jauh nih datang dari Surabaya ke Jakarta. Lagi ada agenda apa nih Ko datang ke Jakarta kali ini? Ya seperti biasa, saya kan memang biasa bolak-balik Jakarta-Surabaya. Memang kan kita punya bisnis kan juga mengharuskan saya untuk mobile ke Jakarta. Oke, jadi setiap bulan nih ya ada spare waktu ke Jakarta. Oke, ini langsung awal tahun ya, langsung ke sini, langsung tancap gas untuk bisnis. Kebetulan besok kita ada sesi market outlook, jadi memang spesial awal tahun kita buka market outlook untuk teman-teman juga supaya siap menghadapi tahun 2023. Ko Bernard dikenal sebagai salah satu stock influencer juga gitu ya di Instagram, atau mungkin banyak yang denger Clubhouse di sini ya Ko Bernard yang unik nih namanya adalah Bernard 88. Apa sih artinya 88 ini Ko? Ya sebetulnya Bernard 88 ini simple ya, kita ngasih nama cuma berdasarkan dari tahun lahir. Jadi 8 itu juga angkanya bagus, jadi saya sekaligus buat branding Bernard 88. Kan infinite ya, jadi harapannya kita cuan tidak berkesudahan. Amin, cuan infinite, tentunya itu juga yang diharapkan oleh Sahabat Mirai Aset. Yes. Nah, kita mau tahu nih perjalanan karir Ko Bernard sampai sekarang ini. Mungkin background awal kuliahnya seperti apa nih Ko? Saya itu terus terang berasal dari teknik mesin ya, jadi background pendidikan saya itu S1 saya ada di ITS, saya mengambil jurusan teknik mesin, tapi saya masuk ke pasar modal ini modal nekat. Jadi dari tahun 2007 ya saya masuk ke pasar modal. Sebelumnya kenapa sih saya pengen masuk ke pasar modal? Sebetulnya simple. Saya itu dari SMA jual asuransi. Di asuransi itu saya mengenal jualan produk yang namanya produk unit link. Dan di situ kan saya berusaha untuk tahu ya, unit link ini apa sih? Ternyata ini adalah dana nasabah yang dikelola oleh manajer investasi dan dimainkan di pasar modal. Dari situ saya mikir, kenapa sih saya nggak harus belajar sendiri langsung ke pasar modalnya untuk belajar menjadi seorang manajer investasi ini seperti apa? Dari situ awal mula saya akhirnya, oke lah saya coba nekat. Dari penghasilan saya selama saya jadi agen asuransi di SMA sampai awal kuliah itu, saya masukkan ke pasar modal waktu itu, dan kebetulan memang 2007 momentumnya bagus ya. Itu ada rally komoditi dan kita istilahnya kayak 2020 lah, kita beli saham apapun itu bisa naik gitu kan. Jadi awal mulanya itu di situ tuh, manisnya di situ. Itu baru manisnya sih. Baru manisnya, pahitnya ada nih biasanya. Iya. Jadi 2007 saya kuliah semester 2 ya. Itu saya udah mencoba untuk nekat masuk ke pasar modal. Dan tentunya pada waktu itu pasar modal beda dengan pasar modal saat ini, di mana saat ini kan semua informasi tersedia dengan luas. Terus kita buka Instagram, banyak informasi dari influencer-influencer, banyak dari sekuritas memberikan edukasi. Sedangkan dulu untuk saya mendapatkan running trade online aja, saya itu harus datang ke kantor sekuritas untuk bisa trading, melihat running trade online, karena waktu itu langganan salah satu running trade online itu berbayar 3 juta sebulan. Untuk kita mengikuti kursus-kursus yang seperti sekarang didapatkan gratis di Instagram ataupun di social media yang lain, itu bayarnya puluhan juta, belasan juta, nggak ada yang murah. Jadi memang barrier to entry pasar modal saat itu sangat besar seperti itu. Tapi pada akhirnya memutuskan untuk cari jalan sendiri dan belajar di pasar modal. Ceritanya gimana tuh Ko? Sebetulnya simple, karena saya masuk di cycle yang bagus. Jadi saya merasa
kayaknya saya pinter nih. Pede dulu nih ya. Pede kan, jadi kayak orang tahun 2020 beli saham cap cip cukup kembang kuncup semua naik gitu kan. Berasa wah kayaknya gue jenius nih. Easy money gitu ya. Easy money, pasar modal ngapain kursus puluhan juta gitu kan. Ternyata gampang dapat duitnya sampai 2008 datang. Oke, ini ceritanya menarik nih kayaknya nih. Gimana ceritanya nih Ko Bernard? Ya, jadi seperti kita tahu 2007 itu kan saham begitu gampangnya cari duit ya. Kita beli semua emiten, terutama berhubungan sama batu bara, kecil kemungkinan nggak naik. Sampai kita beli bumi pun dari harga 3.000 sampai terus ngikutin beli jual sampai peak di harga 8.850 itu saya ingat persis. Saya terakhir beli bumi harga 8.650. Oke, sebelum di tinggi-tingginya ya? Yes, hampir di pucuk tuh. Sampai sebelum akhirnya terjadi subprime, Amerika udah mulai terjadi sell off. Waktu itu saya ingat gonjang-ganjing tiap hari saya ngeliatin CNBC, sahamnya AIG turun terus, sahamnya Citigroup turun terus. Di Indonesia kok agak tenang, ternyata begitu rontok, wah cukup lumayan jantungan gitu ya. Oke, waktu itu sempat ke bawah sampai harga berapa Ko Bernard? Kalau spesifik ya, Bumi Resources, saya harga tertinggi 8650, harga terendah yang saya lihat dengan mata kepala sendiri itu 395. Dan itu punya barang di harga 8650? Yes. Belum jual di 350? Dan waktu itu seperti pada umumnya teman-teman tahu lah, kita sebagai pemain saham di masa lampau nih, sebagian besar itu sangat anti namanya cut loss. Kita merasa, wah barang udah bagus ngapain di cut loss, toh saham ini pasti balik lagi gitu kan. Cuma untungnya pada waktu itu saya memilih satu jalan yang mungkin pada waktu itu cukup bijak. Saya memilih untuk average down karena pada waktu itu Bumi Resources juga secara fundamental perusahaan belum banyak hutang, belum banyak jaminan repo sana sini, dan so far so good, secara fundamental perusahaan so far so good, sehingga saya berani melakukan average down dan akhirnya saya bisa mendapat harga average di sekitaran 1.000. Untungnya pada waktu itu saya juga ada kesempatan untuk apa? Pinjam orang tua. Easy banget ya? Easy banget, walaupun kita juga dikenain bunga ya. Tapi itu bagi saya salah satu privilege saya. Dan mungkin nggak semua teman punya privilege yang sama. Dalam artian apa? Itu satu pelajaran juga yang sangat berarti bagi saya. Lu kalau nggak punya privilege untuk dipinjamin duit, lu nggak berani cut loss, lu mau jadi apa saham lu Bumi 8.650? Ditunggu sampai saat ini pun nggak ada kembali ke titik paling atas gitu. Jadi dari situ saya belajar, oke, disiplin di pasar modal itu kunci. Tapi akhirnya waktu itu bisa ya keluar dari saham Bumi? Bisa, jadi thanks God setelah 395 itu barangnya rally sampai 3.500, masih nggak jual, masih serakah gitu kan. Wah ini bisa balik nih, di hold balik ke 1.800, 1.600 udah deg-degan. Waduh ini uang mau hilang lagi gitu kan. Akhirnya kembali ke 2.500, saya jual bersih, udah cerai sejak saat itu. Cerai ya, lucu-lucu ya istilahnya Ko Bernard, ini menarik. Kalau teman-teman sebagai generasi corona merasakan up and down di 2021 dan 2022, I feel you. Karena saya juga ngerasain rally di 2007-nya, saya merasakan ampasnya di 2008. Jadi kalau teman-teman merasa ARB 7% diiris tipis-tipis itu sakit, teman-teman belum ngerasain rasanya buka market 1 menit langsung ARB. Kita ngeliat market itu udah usah lama-lama, 1 menit udah ARB semua. Udah jatuh langsung hatinya. Okay. Jadi saya ngeliat mau buang bumi gimana cara, begitu buka cetik ARB. Oke, nah itu kan sambil kuliah, tapi kuliahnya selesai nih nggak nih Ko Bernard? Kuliah saya puji Tuhan selesai, dan saya juga berkesempatan untuk berkarir di jalur yang masih sesuai dengan kuliah saya. Saya sempat berkarir di salah satu perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia, dan akhirnya di 2014 saya memutuskan untuk menjadi full time di pasar modal. Cukup lama perjalanannya ya, sempat menyicipi dunia korporat juga. Oke, pada akhirnya resign. Kenapa kok? Sebetulnya simple. Waktu saya tambang itu pun saya juga nggak lepas dari pasar modal gitu kan. Kita kan harus memilih kita mau fokus di mana, dan saya merasa I'm quite passionate with stock market, jadi ya kenapa nggak saya coba untuk terjun ke sini lebih serius. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke pasar modal lebih serius, dan saya ngambil master degree di
bidang finance. Awal karir pasar modal itu apa langsung full time trader atau gimana Ko Bernard? Jadi karena saya memang basicnya udah trading lama di pasar modal, saya pasti mengawali karir saya full time-nya sebagai full time trader. Di satu sisi saya juga ada melakukan kerjasama dengan berbagai sekuritas. Jadi kita menjual fixed income product lah ya, fixed income product, kita jualan investment banking product kayak gitu-gitu. Itu untuk mengenalkan saya lebih jauh ke produk-produk pasar modal seperti itu. Hingga akhirnya saya juga memberanikan diri untuk memulai firm saya sendiri untuk mengelola portfolio dari orang-orang terdekat saya. Oke, nah bedanya nih Ko Bernard mengelola dana pribadi dan dana orang lain. Yang jelas mentalnya beda. Jadi kalau saya mengelola dana saya pribadi, saya mungkin lebih bernyali ya. Mau kasih barang yang high octane, kita mau main barang yang seperti apapun, kita tahu ini uang kita. Kita tahu ini ya udahlah, kita rugi ya kita cari lagi. Dan ini kan keringat kita sendiri ya. Kalau kita ngelolain dana orang ini kan lebih berat ke psikologis kita. Jadi kita harus bisa gimana caranya kasih mereka growth gitu kan. Tuh. Pengalaman apa sih yang paling diingat selama memanage portofolio para klien ini? Yang paling berat itu kalau ngajak klien untuk cut loss. Satu sisi kan berarti kalau saya ngajak cut loss berarti apa yang saya beli ini kan something wrong gitu kan. Dan satu sisi kita juga nggak bisa melawan yang namanya sentimen market. Jadi waktu 2020 bulan 3 itu saya kontak klien saya satu-satu untuk ajak mereka clear porto. Jadi untuk menjelaskan bahwa 2020 ini adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan kita nggak bisa tahu efeknya sejauh mana. Yang jelas yang saya bisa lihatnya adalah outflow secara besar-besaran. Menerjemahkan ke mereka ini yang menjadi beban ke kita, karena waktu itu portfolio kita rata-rata keseret 30%. Kita harus tahu gimana caranya untuk recovery dari apa yang kita udah buang, seperti itu kan. Jadi itu yang saya lakukan, saya komunikasikan, dan thanks God, ya kita masih ada kesempatan untuk relief di 2020 dan 2021, seperti itu. Yep. Ko Bernard sendiri secara pribadi, itu tipe investor atau trader yang seperti apa sih? Saya sendiri itu lebih ke arah swing trading ya, jadi kalau boleh dibilang buat teman-teman yang sering ngikutin saya Clubhouse, saya itu agak jompo untuk scalping, dan saya lebih fokus ke cari nilai-nilai perusahaan, saya cari hidden value dari perusahaan yang bisa meyakinkan saya untuk hold saham ini dalam periode jangka waktu tertentu, walaupun dalam perjalanan ini belum tentu habis kita beli langsung naik. Kadang habis beli itu bisa langsung naik, kadang koreksi cukup dalam. Tapi kalau kita tahu hidden value-nya, kita tahu, oke, mungkin kadang secara teknikal barang ini udah downtrend. Berarti apa? Kita buang dulu, kita nanti cari re-entry lagi. Bukan berarti kalau kita cut loss, kita buang dulu, kita value terhadap barang ini berubah. Enggak, kita cuma mencari posisi entry yang lebih bagus. Kurang lebih cara saya itu lebih ke arah situ. Jadi saya punya stock universe ini nggak terlalu gede. Stock universe saya ini mungkin sekitar 40-an sampai 50-an saham. Dari situ saya baru pilih stock pick yang benar-benar masuk secara value dan masuk secara technical. Kalaupun secara value masuk, secara technical nggak masuk, ya kita harus sabar. Kalaupun secara value masuk, kita udah masuk, ternyata secara technical tiba-tiba berubah, ya kita harus bisa menyesuaikan. Walaupun ini nggak gampang ya, tapi itu kita harus berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti arah market, bukan kita menuntut market menyesuaikan apa yang kita mau, karena most likely nggak bisa. Market itu dinamis, jadi kita harus menyesuaikan kemana market jalan. Dari stock universe Ko Bernard sendiri, ada beberapa saham pilihannya tuh seperti apa sih? Mungkin yang growth stock atau mungkin saham-saham yang sudah berkembang jauh gitu? Value atau growth stock itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi perusahaan ini murah, perusahaan ini punya PI rendah, tapi growth-nya udah terbatas. Itu nggak akan berarti, karena dalam beberapa tahun ke depan PI-nya juga jadi gede gitu kan. Demikian juga sebaliknya. Wah, perusahaan ini PIR-nya gede banget, puluhan, tapi growth-nya juga puluhan, sehingga PI per growth-nya di bawah 1, ya itu menarik juga, karena sekarang mungkin kelihatan mahal, tapi karena pertumbuhan yang konsisten, ya ini eventually bisa murah. Justru sekarang kesempatan kita masuk sebelum hidden value-nya kebuka. Nah, kalau orang selalu memperdebatkan antara value stock atau growth stock, itu kita nggak bisa pisahin antara value dan growth stock. Karena apa? Perusahaan yang katakanlah diomong murah nih, diomong under value, wah ini perusahaan menarik, PBV-nya di bawah 1, tapi nggak punya growth, itu percuma.
Demikian juga perusahaan ini growth-nya kenceng nih, growth-nya double digit, triple digit, tapi growth-nya sumbernya dari bakar duit. Ketika duitnya udah nggak ada yang dibakar, dia nggak bisa growth lagi, malahan nggak ada value karena dia nggak bisa creating profit. Buat apa? Jadi ini adalah satu hal yang harus saling melengkapi. Kita harus bisa growth sambil kita making money, itu kuncinya. Jadi yang kita harus lihat benar-benar, jangan cuma asal lihat perusahaan ini PBV di bawah 1, PR rendah. Ya kita harus lihat juga PBV itu hanya menguntungkan kalau perusahaannya diliquidate. Nah sedangkan kita kan nggak pengen kita beli barang perusahaannya diliquidate, kita pengen beli barang dan perusahaannya harganya naik gitu kan. Tujuan kita bukan untuk dilikuidasi, jadi kita tujuannya perusahaan ini harus under value dan punya growth seperti itu. Murah tapi bukan murahan. Jangan sampai kita beli barang yang crispy bin kriuk, tapi di average down terus. Sahabat Miraset mungkin yang strateginya ngelihat saham, oh lagi turun, average down, tapi ternyata nggak naik-naik nih kok. Oke. Jadi kita harus tahu juga mana barang yang memang layak untuk di average down, mana barang yang memang mau nggak mau kita harus cerai. Jadi kita harus tahu barang yang kita beli ini memang bisa dibenerin nggak, memang benar-benar ada fundamentalnya nggak. Nah kalau kita ngomong-ngomong soal 2023 nih ya, yang kita tahu banget beberapa hari lalu nih bikin sport jantung nih ya. Nah di kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan para investor nih kok? Kita harus tahu bahwa setiap saham ini juga pasti ada cycle-nya. Ketika ada sekian jumlah duit yang keluar tanpa ada pembeli baru, ya pasti saham itu akan terkoreksi. Kalau udah seperti itu, langkah nomor satu apa? Ya kita harus disiplin. Kita harus sadar bahwa barang ini kalau penjual lebih banyak daripada pembeli, ya hukum ekonomi pasti harganya turun. Kita mau average down, kita mau tahan, wah kita merasa kita punya barang bagus. It's okay, tapi trading plan lu apa? Kita harus strict ke trading plan. Kalau memang di trading plan ini kamu merasa harga sekian kamu harus stop loss, ya stop loss. Atau kalau kita belum ada posisi kita wait and see, karena wait and see ini juga strategi loh. Ketika uncertainty begitu tinggi, kalau kita maksain untuk entry juga percuma. Bagi saya sih, kalau memang kamu serius mau sebagai aktif investor, aktif trader, ya kamu harus bisa ngikutin tren. Ngomong-ngomong soal tren, pandangan Ko Bernard mengenai tren market kita di tahun ini seperti apa? Kita ini sangat bergantung kepada flow di tahun ini. Jadi secara fundamental saya nggak akan cerita banyak karena Indonesia baik-baik saja. Indonesia berpotensi mengalami perlambatan ekonomi, yes, karena harga komoditas nggak akan setinggi tahun 2022. Tetapi juga tidak akan serendah tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita juga akan tetap growth, tetap tumbuh. Dikala negara-negara lain mungkin udah stagnan ataupun minus. Secara fundamental Indonesia, saya nggak cerita banyak, Indonesia still in a good position. Yang masalah bagi kita adalah flow di pasar modal. Karena kita harus sadar bahwa sekarang juga kebanyakan angkatan corona udah mulai masuk balik ke bisnis real. Yang kemarin orang nggak bisa kerja, bisnisnya stuck, uangnya bingung mau diapain, narik pasar modal, sekarang udah mulai bisa masuk ke bisnis real lagi. Kita sekarang juga udah tahu perebutan flow di China dan Amerika. Ketika saham kita nggak terkoreksi, tapi mereka terkoreksi dengan dalam, asumsi uang di dunia ini satu, kita tetap stay harganya, sedangkan di China dan Amerika menjadi relatif lebih murah, ya pasti dana akan ke sana. Kita juga harus sadar ada aset tidak beresiko, yaitu fixed income aset seperti bond, yang secara market value juga udah terkoreksi jauh. Dan suku bunga juga udah mulai kelihatan puncaknya, sehingga potensi penurunan fixed asset seperti bond ini juga udah terbatas dan potensi upside-nya juga lebih gede. Ini yang mempengaruhi flow di pasar modal kita. Jadi diperebutkan balik ke bisnis real, diperebutkan kembali keluar ke instrumen aset yang lain, sehingga kita harus sadar bahwa flow ini akan jadi terbatas. Tanpa adanya tambahan investor baru dengan outflow yang terjadi terus-menerus, ya pasar akan terkoreksi. Kecuali ada katalis yang begitu luar biasa yang membawa balik inflow ke kita. Nah, kalau ngelihat tren tadi kok Bernard sempat sebut obligasi begitu ya. Mungkin ada nggak sih instrumen-instrumen lain nih yang bisa menjadi pilihan untuk sahabat Miraset untuk investasi? Saat ini sih fixed income seperti obligasi, terutama US dollar, berpotensi udah mulai bottoming ya. Sehingga kalau kita mau beli obligasi US dollar, ya ini waktunya kita untuk masuk nih. Obligasi rupiah mungkin sebulan 2 bulan lagi boleh menjadi opsi. Udah mulai
bottoming lah sekitar waktu itu juga bisa untuk balancing portfolio kita. Karena ya seperti kita tahu obligasi ini bergerak terbalik dari tren suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, market value obligasi kan semakin rendah terkoreksi. Kenaikan suku bunga mulai terbatas, cenderung flat. Berarti artinya apa? Bottoming dari harga market obligasi udah di depan mata. Oke, pembagiannya sendiri nih menurut Ko Bernard untuk tahun ini, kira-kira menurut Ko Bernard pribadi seperti apa sih? Berapa persen? Oke, kalau teman-teman termasuk investor yang aktif dan memiliki pilihan berbagai instrumen investasi, atau mungkin kalau teman-teman nggak terlalu aktif tapi suka ngoper antara reksadana dan saham, lebih bijak kalau 40% fixed income, 20% cash, dan 20-40% laginya equity. Jadi saya lebih big portion di fixed income dan cash. Equity ini kita sambil bottom fishing lah. Dan yang kedua, kita juga lihat flow day by day. Jadi flow ini yang sangat menentukan arah pergerakan pasar modal kita di 2023. Ko Bernard, udah banyak banget nih ilmu yang didapetin dari Ko Bernard. Boleh bagi tips sih buat sahabat Mira Aset mungkin yang pengen investasi terutama di tahun ini kok. Yang saya mau titip pesan buat sahabat Mira Aset, kalau kalian mencari instrumen yang pasti untung, itu bukan saham. Karena saham itu yang ada pasti rugi. Nah ini kontroversial nih, banyak orang yang ngomong, wah lu kalau mau kaya, lu harus bisa muterin duit, masukin pasar modal. Enggak, itu mindset salah. Karena kalian beli saham, at the moment kalian beli, kalian jual di harga yang sama, kalian udah rugi fee. Jadi kalau kalian mau masuk pasar modal, kalian harus siap dulu untuk rugi. Jadi kalau kalian nggak siap dengan resikonya, kalian jangan berharap untuk untung di pasar modal. Karena yang ada, kalian pasti nyangkut, nggak siap cut loss, nggak bisa disiplin, dan akhirnya apa? Kapok masuk pasar modal. Kalau ada cara pasti untuk kaya, kayaknya kita semua udah jadi triliuner. Ya? Iya, udah jadi sultan semua. Ko Bernard, sejauh ini masih ada nggak sih cita-cita yang masih pengen dicapai oleh Ko Bernard? Idealisnya ya pengen punya yayasan yang fokusnya memang benar-benar untuk charity kayak gitu. Idealisnya ke sana, cuma nggak tahu in the God will bisa keturutan nggak. Oke, Ko Bernard, pertanyaan terakhir nih. Definisi sukses untuk Ko Bernard? Itu kalau lu bisa kasih orang tanpa lu lihat lu punya uang sisa berapa. Itu berarti lu udah sukses. Terima kasih banyak untuk wejangannya hari ini Ko Bernard. Sama-sama, thank you. Mudah-mudahan sahabat Mira Aset nggak ada lagi yang terjebak di toxic relationship ya Ko? Yes. Baik, thank you so much for your time. Thank you Brenda. Sehat selalu dan sukses selalu. Thank you, bye-bye Sobat Mirai. Oke, sahabat Mira Aset, itu dia tadi perbincangan kita dengan Ko Bernard MS, yaitu seorang independent portfolio manager dan juga professional stock trader. Sampai jumpa sahabat Mira Aset di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.